Bab ke-311, JDMPS 3, Kesedihan Aliza. Sepertinya saya butuh waktu untuk membaca semua berkas ini. Saya akan membawanya ke penginapan dan akan mengembalikannya setelah selesai. Ucap Deki. Tidak masalah, Pak. Silakan dibawa saja. Lagi pula kenapa kalian harus menginap di tempat lain? Kenapa tidak menginap di rumah saya saja? Di rumah ini masih banyak kamar yang kosong. Tanya Ritu. Terima kasih, Pak Ritu. Biarkan kami di penginapan saja biar tidak merepotkan. Rencananya saya mau sedikit lebih lama di sini, alias mau liburan. Jawab Deki. Baiklah kalau begitu. Hubungi saya kalau butuh apa-apa. Oh ya, apa Pak Deki mau mencoba pengobatan sama Dokter Iza? Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi banyak sekali orang-orang dari luar kota yang berobat sama dia dan sembuh. Tanya Ritu. Oh ya? Hebat sekali. Ucap Deki yang menghargai bentuk perhatian dari partner bisnisnya itu. Ya Pak, dia memang dokter yang baru lulus beberapa bulan yang lalu. Dokter ortopedi tepatnya. Tapi dia berhasil menggabungkan ilmu medis dengan pengobatan tradisional, dan itu sangat diterima oleh masyarakat. Bahkan saat ini dia sudah viral di TV dan media sosial lainnya. Ucap Ritu. Lulusan dokter ortopedi? Apa dokternya seorang laki-laki? Tanya Deki. Dia seorang gadis cantik. Aku mengenalnya dengan baik. Ayahnya temanku. Salah satu kepala suku di sini. Jawab Ritu. Rasanya saya nggak yakin, Pak. Terlebih dia dokter yang baru lulus. Sementara saya sudah pernah melakukan pengobatan hingga ke luar negeri, dan usaha itu dilakukan sejak saya masih bayi. Ucap Deki. Tidak ada salahnya usaha. Jangan putus asa. Keajaiban itu akan ada. Kalau kita percaya ada seseorang bertangan malaikat yang akan menyembuhkan kaki Tuan Deki suatu hari nanti. Eza bisa menentukan seberapa lama kaki Pak Deki akan dirawat sampai sembuh. Dia juga akan mengatakan kalau kaki Pak Deki bisa atau tidak bisa disembuhkan. Jadi minimal Bapak bertemu saja dulu dengan dia, agar dia bisa melihat kaki Bapak bisa atau tidak bisanya disembuhkan. Ujar Ritu. Baiklah, saya akan memikirkannya. Saya, apa dokternya masih lajang, Pak? Tanya Amar tiba-tiba. Buat apa kamu menanyakan hal itu? Tanya Deki setengah berbisik. Sudah diam saja. Ucap Amar yang membuat mata Deki melotot. Dia sudah memiliki tunangan. Mungkin sekitar 2 bulan lagi dia akan menikah. Jawab Ritu. Ah, sayang sekali. Ucap Amar yang membuat Deki jadi heran. Kenapa sayang? Tanya Ritu. Kan bisa dicomblangin sama Mas Deki. Jawaban Amar membuat mata Deki melotot. Sementara Ritu jadi terkekeh. Saingannya cukup berat. Tapi nggak ada salahnya juga, selagi janur kuning belum melengkung masih milik bersama, bukan? Ucap Ritu. Emang dia bertunangan dengan siapa? Kok saingan berat? Tanya Amar. Dia bertunangan dengan anak dari Xavier Exam, lebih tepatnya dengan anak tertuanya Bara Exam. Kalian pasti tahu siapa mereka, bukan? Tanya Ritu. Tentu saja, tapi lebih baik lagi tidak usah mendengarkan ucapan Amar. Dia suka bicara ngasal. Ucap Deki yang lagi-lagi membuat Ritu terkekeh. Ya sudah, kalau begitu kami kembali ke penginapan dulu ya, Pak. Mungkin sekitar 2 hari lagi saya akan kembali ke sini untuk mengembalikan berkasnya. Ucap Deki. Baiklah Pak, saya tunggu. Ujar Ritu. Deki dan Amar kemudian pergi dari rumah Ritu. Kamu kenapa menanyakan hal seperti itu pada Pak Ritu? Tanya Deki saat mereka tengah berada di perjalanan pulang menuju penginapan. Yang mana, Mas? Tanya Amar. Kamu tanya soal Dokter Eza tadi. Jawab Deki. Ya, soalnya aku mendadak ingat, kalau sampean pernah ngarang punya pacar yang baru lulus dokter ortopedi, aku pikir kebetulan ngono loh, Mas. Kan bisa diajak kerja sama,
Syukur-syukur Mang Judo beneran. Ucap Amar. Apa telingamu nggak mendengar? Kalau dia itu tunangan anak si Xavier Exam? Bara Exam yang kerjasama dengan perusahaan Regen. Ucap Deki. Si pengusaha batu bara nggak transparan itu ya? Tanya Amar. Iya. Ngapain aku mau cari masalah dengan mengganggu tunangan orang lain? Seperti aku nggak laku aja. Ucap Deki. Emang kenyataannya ndak payu, Mas? Lady Amar sembari terkekeh. Laper, Mar. Kita cari rumah makan dulu. Ucap Deki. Boleh deh. Sudah jam 11 lewat 15 menit juga. Ucap Amar sembari melihat jam di pergelangan tangannya. Amar kemudian mempercepat laju mobil dan berhenti di salah satu rumah makan yang menjual masakan khas asli Kalimantan Selatan. Setelah memesan beberapa menu makanan, mereka kemudian duduk santai di salah satu kursi yang sedikit memanjang. Tiba-tiba saja ponsel Deki berdering dan pemuda tampan itu menerima panggilan itu. Yami? Tanya Deki. Bang, apa di penginapan ada TV? Tanya Kanza. Ada? Kenapa, Mi? Tanya Deki. Akhir-akhir ini lagi viral pengobatan oleh dokter muda lulusan ortopedi. Beliau menggabungkan pengobatan medis dengan pengobatan tradisional. Apa abang ingin mencobanya? Kebetulan dia buka praktek di Kalimantan Selatan. Abang sedang berada di sana kan? Siapa tahu lokasinya dekat. Ucap Kanza. Ya lokasinya emang dekat, tapi abang nggak mau mencobanya. Jawab Deki. Kenapa? Tanya Kanza. Dia dokter baru lulus kemarin sore. Sementara aku sudah pernah ditangani oleh dokter senior dan profesor luar negeri. Jadi abang nggak mau buang-buang waktu hanya untuk coba-coba. Jawab Deki. Tapi Umi pengen abang mencobanya. Apa abang tahu? Tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, Umi selalu mendoakan abang agar abang diberikan kesembuhan. Entah mengapa kali ini Umi sangat ingin abang mengikut pengobatan itu. Ucap Kanza. Rifki menulis kata-kata dengan cepat agar istrinya itu bisa membacanya sesuai dialog yang diinginkan. Tapi Mi, abang mau kecewain Umi ya? Umi jadi sedih kalau abang nggak ngikutin saran Umi. Ini yang terakhir, Bang. Ucap Kanza. Umi, ini kata-kata Umi yang keberapa kali coba? Terakhir waktu kita berobat ke Malang, Umi juga bilang yang terakhir. Kalau begini caranya, kapan pengobatan itu berakhir, Mi? Tanya Deki. Mungkin sampai Umi mati. Karena Umi sangat ingin melihat anak Umi berjalan dan berlari seperti anak-anak lainnya. Umi sangat ingin melihat anak Umi tidak dipandang sebelah mata lagi. Umi ingin abang bahagia sama seperti orang lain. Hiks. Kanza menggunakan senjata bujukan terakhirnya dengan menangis. Deki jadi menghela nafas. Dia tidak bisa melihat ibu yang melahirkannya itu menangis karena sikap keras kepalanya. Umi jangan nangis lagi ya. Abang akan mengikuti apapun saran Umi. Abang janji, nanti setelah pekerjaan abang selesai, abang akan mendatangi tempat praktek dokter itu. Ucap Deki. Benarkah? Abang jangan bohong ya, Nak. Nanti dosa loh. Ucap Kanza. Iya, abang janji. Jawab Deki. Ya sudah, selamat bekerja kalau gitu. Umi mau makan siang dulu. Ucap Kanza yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Deki tampak mengakhiri panggilan sembari menghela nafas. Ono opo to, Mas? Kok berubah melas gitu? Tanya Amar. Umi menyuruhku berobat di pengobatan dokter baru itu. Yang dimaksud oleh Parito tadi? Apa dia sungguh seviral itu? Tanya Deki. Iya, aku jadi penasaran juga. Ucap Amar sembari kompak membuka pencarian di ponsel bersama Deki. Ini kok dokternya nggak kelihatan wajahnya. Dia selalu menggunakan masker dan juga penutup kepala. Tapi saat di zoom, matanya terlihat indah.
Tapi kalau dia benar-benar tunangan si Bara Exam, itu artinya dia memiliki wajah yang sangat cantik dan body sempurna. Bara tidak akan mau kalau mendapatkan orang jelek, ucap Amar. Aku rasa juga begitu. Di artikel cewek itu terlihat wanita sempurna tanpa cacat. Dia seperti malaikat yang menolong banyak orang yang membutuhkan. Sebenarnya sayang kalau jatuh ke tangan pengusaha seperti Bara Exam, ucap Deki. Kalau begitu Mas saja yang maju, ucap Amar dengan asal. Jangan suka ngomong ngawur. Ngapain aku jadi punya bibit pebinor? Kayak wanita di dunia ini sudah punah saja, ucap Deki. Kali aja sampean suka tantangan, sekaligus sampean menyelamatkan dokter malaikat dari buaya darat, ucap Amar. Deki terdiam. Ditatapnya foto dokter yang hanya terlihat di bagian samping itu. Artikel itu seakan menggiring opini publik agar publik selalu dibuat penasaran. Ini apa nggak ada video seperti yang sedang viral di TokTok? Barangkali ada saat dia menangani pasien. Kita akan jadi penasaran kalau begitu, ucap Amar. Kamu akan lihat nanti saat aku melakukan pengobatan sama dia. Aku akan menyuruhmu mendokumentasikan saat aku sedang diobati, agar Umi percaya kalau aku sudah mendatangi tempat itu, ucap Deki. Kapan kita kesananya, Mas? Tanya Amar. Setelah kita mengembalikan berkasnya, aku harus banyak tanya-tanya pada Pak Rito tentang dokter itu. Aku tidak mau kakiku ditangani dengan sembarangan. Takutnya bukannya sembuh, malah tambah parah, jawab Deki. Ya sudah kalau begitu, ucap Amar. Tidak berapa lama kemudian makanan yang mereka pesan pun datang. Tanpa mereka sadari, dokter yang baru saja mereka bicarakan datang untuk menikmati makan siang di rumah makan itu. Namun posisinya membelakangi meja Deki dan Amar. Menurutmu kenapa dokter itu mau menerima Bara Exam sebagai calon suaminya? Tanya Amar. Mendengar nama Bara Exam disebut, Aliza menghentikan gerakan tangannya yang hendak menyuapkan makanan. Apalagi kalau bukan uang, wanita zaman sekarang, meski wajah prianya seperti Brooke, asal dilihat dompetnya tebal pasti akan dia terekam, jawab Deki. Dek, dek, dek. Bang Deki, gumam Aliza lirih. Entah kenapa meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu, suara Deki sangat dia kenali. Ingin rasanya dia menyapa Deki, tapi keadaan dia sekarang sudah tidak sama lagi. Terlebih dia takut Deki masih tidak suka berdekatan dengannya. Aliza mempercepat menyantap makanannya. Dia tidak ingin Deki melihat keberadaannya. Tapi kalau menurutku bukan begitu. Mungkin saja mereka dijodohkan. Atau bisa saja mereka memang punya hubungan sejak lama. Setelah dokter itu lulus, barulah mereka bertunangan dan menikah, ucap Amar. Jadi Bang Deki tahu aku sudah bertunangan? Apa dia juga tahu kalau dokter yang dimaksud adalah aku? Seharusnya dia tidak mengenaliku sekarang. Karena dulu dia tidak pernah menatap wajahku lebih dari 5 detik. Aku sangat merindukannya, batin Aliza. Ya sudahlah, habiskan makananmu. Kita harus cepat ke penginapan. Aku mau segera membaca berkas dari Pak Rito, ucap Deki. Pak Rito? Jadi sekarang dia bekerja sama dengan Pak Rito? Sekarang Bang Deki sudah sukses. Dia bekerja sama dengan pengusaha hebat seperti Pak Rito. Andai saja dia datang bulan lalu, mungkin aku akan berani menampakkan diri dan menyapanya kembali, batin Aliza. Aliza meraba gelang yang ada di pergelangan tangan kirinya. Gelang pemberian Deki yang terukir nama pemuda tampan itu. Dokter cantik itu tersenyum karena dia tidak pernah melepas gelang itu kecuali saat ujian praktek. Bahkan dia tidak memperbolehkan seorang pun menyentuhnya. Aliza bergegas memasang masker saat mendengar kursi bergeser. Aliza menunduk sembari berpura-pura sibuk dengan ponselnya hingga Deki dan Amar berlalu dari hadapannya. Gadis itu merasa berat melihat kedua pemuda itu semakin menjauh dan kemudian masuk ke dalam sebuah mobil jeep. Aliza sangat ingin memandang wajah Deki walau hanya beberapa detik saja.
Kenapa mencintaimu sangat menyiksa batinku, Bang? Kenapa setiap pertemuan kita selalu berakhir dengan buruk? Ucap Aliza dengan mata berkaca-kaca. Begitu banyak penghalang agar kita bisa bersatu. Statusku, orang tuaku, juga keyakinanku. Apakah cinta ini memang harus berakhir dengan diam? Batin Aliza. Nafsu makan Aliza mendadak buruk setelah dia melihat Diki. Gadis itu memutuskan kembali ke tempat praktek dan hanya membeli beberapa roti dan air mineral. Setelah membantu orang-orang yang ingin berobat, Aliza pun pulang saat waktu menunjukkan pukul 9 malam. Ayah rasa sudah saatnya kamu menentukan tarif untuk para pasienmu selanjutnya. Ucap Dehen saat Aliza baru pulang dari rumah prakteknya yang hanya berjarak sekitar 50 meter saja. Aliza melirik ke arah ibunya yang sangat takut suami itu. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut ibunya saat wanita parubaya itu meletakkan secangkir kopi di atas meja. Jangan ayah tanyakan itu. Kak Eza lebih suka dianggap pahlawan desa daripada menghasilkan uang yang banyak untuk mengembalikan biaya kuliah kedokteran yang mahal. Ucap Sahani adik perempuan beda ayah dengan Aliza. Aku bingung harus meminta berapa, selain menyebutkan bayar seikhlasnya. Orang yang datang berobat, semuanya orang tidak mampu. Kalau mereka mampu, tentu mereka akan berobat ke rumah sakit. Ujar Aliza. Aku menyekolahkanmu ke luar negeri agar kamu jadi orang pintar. Bukan jadi dibodohi oleh orang awam itu. Sudah resiko yang sakit, harus berobat mahal agar sembuh. Kamu malah membuat dirimu seperti petugas panti sosial. Hal ini harus kamu diskusikan dengan tunanganmu. Dia seorang pengusaha hebat. Kamu harus banyak belajar dari dia soal strategi bisnis. Ucap Dehen. Akan aku pikirkan. Ucap Aliza sembari berlalu. Dokter cantik itu lebih memilih masuk ke kamarnya daripada meladeni ayah tirinya yang mata duitan itu. Kamu lihat itu. Anakmu sangat susah diatur. Seperti itu kamu memohon-mohon padaku agar anak harammu itu disekolahkan hingga ke luar negeri. Ucap Dehen yang masih bisa didengar oleh Aliza. Kalau dulu Aliza selalu menangis jika dirinya dihina sebagai anak haram, tapi sekarang dia sudah kebal. Masih sangat ingat di benaknya, saat beberapa bulan setelah kelulusannya, Dehen malah menerima pinangan bara exam tanpa persetujuannya sama sekali. Jangan jadi manusia tidak tahu diuntung. Sudah dibesarkan dengan status anak haram. Disekolahkan jadi dokter oleh ayah tirimu ini. Dan sekarang keberuntungan sedang menghampirimu. Seorang pemuda tampan kaya raya. Seorang pengusaha ternama di kota ini ingin mempersuntingmu yang seorang anak haram. Dia ingin mengangkat derajatmu, derajat keluarga kita. Aku tidak ingin kamu berkata tidak untuk hal satu ini. Anggap ini baktimu sebagai anak padaku yang susah payah membesarkanmu. Ucap Dehen kala itu. Meski berat hati, Aliza terpaksa menganggukkan kepalanya. Namun setibanya di kamar, dia menangis di depan foto terbaru yang dia cetak saat Diki mengunggahnya di media sosial beberapa tahun yang lalu. Andai saja ayahku masih hidup, apa aku akan mengalami nasib seperti ini juga? Kenapa harus aku? Gumam Aliza. Aliza selalu merasa dirinya hidup hanya untuk keagungan ayah tirinya. Dirinya tidak bisa mengambil keputusan mutlak untuk dirinya sendiri. Semua Dehen yang harus memutuskan. Dan ancaman terampu adalah Dehen selalu berkata kalau dia akan menceraikan ibunya. Sementara ibunya tidak mau diceraikan. Ibunya itu seperti memiliki ketakutan tersendiri dengan perceraian, sehingga dia selalu diam saja tiap kali Dehen memperlakukannya dengan tidak adil. Ceklek. Aliza menoleh saat melihat sang ibu memasuki kamarnya. Aliza sudah bisa menebak kedatangan ibunya kali ini karena ingin membujuk dirinya agar mengikuti ucapan sang ayah tiri. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata ayahmu. Apa yang dia katakan ada benarnya juga. Mungkin dengan kamu memasang tarif, kamu tidak dianggap sebagai perebut lahan rezeki dokter lain. Ucap Suhan. Lalu kapan kata diriku sendiri, Bu? Selama ini aku selalu mengikuti kata ayah. Aku sudah dewasa, Bu.
Kenapa semuanya harus tetap berjalan sesuai keinginan ayah? Ini karierku, aku akan mengganti uang ayah, kalau masalahnya hanya pada uang biaya kuliah. Ucap Aliza. Tutup mulutmu. Di sini kita tidak punya pilihan, kecuali ayahmu mati nanti. Ucap Suhan dengan kata penuh penekanan. Kenapa ibu selalu begini? Ibu ini ibuku kan? Aku juga punya rencana sendiri untuk karierku, Bu. Kenapa tidak cukup dengan jodoh yang sudah ayah putuskan? Kenapa karierku juga dia ingin mengaturnya? Tanya Aliza. Karena setiap tarikan nafas yang kamu terima saat ini, itu berkat kemurahan hati ayahmu. Suka atau tidak suka, kamu harus mematuhinya. Jangan sampai kamu selalu diingatkan tentang statusmu yang seorang anak haram. Ucap Suhan. Aku nggak minta dilahirkan sebagai anak haram. Seharusnya ibulah yang harus disalahkan. Kenapa mau hamil di luar nikah? Ucap Aliza yang lepas kendali. Plakik. Harusnya aku membunuhmu sejak hari aku tahu sudah mengandung benih dari pria tidak bertanggung jawab. Seharusnya aku turuti ucapannya agar menggugurkanmu daripada tumbuh jadi anak kurang ajar sepertimu. Kalau kamu ingin membangkang, lakukan saja. Lalu kemudian kamu akan melihat tubuh ibumu mengambang di sungai setelah diceraikan oleh ayahmu. Ucap Suhan yang kemudian keluar dari kamar itu. Aliza terisak sembari memegang pipinya yang terasa panas setelah diberikan tamparan keras oleh sang ibu yang sudah melahirkannya itu. Abang lihat itu? Aku di sini sangat tersiksa. Kebebasanku hanya saat 3 tahun sekolah bersamamu dan kuliah beberapa tahun di luar negeri. Tapi saat kembali, aku jadi seperti ini lagi. Apakah jodohku seorang laki-laki yang baik? Aku juga tidak tahu. Aku merasa sesak di sini, Bang. Heiks. Aliza menangis sesegukan. Sementara itu, di lain tempat Deki jadi tidak bisa tidur. Entah kenapa dia mendadak gelisah. Dan dia tidak tahu apa penyebabnya. Bab ke-312, JDMPS 3, mendaftar berobat.